Nah itu tadi ya, kembali lagi kepada bahwasanya Indonesia itu limpah dengan alamnya sendiri, dan langkah baiknya semuanya itu dikelola oleh negara kan untuk memakmurkan rakyatnya gitu. Dan juga kan apalagi kalau kita bicara tentang apa yang diusulkan oleh Islam ya, politik yang disampaikan tadi, bahwa politik yang tidak memiliki kepentingan baik buat pengusaha atau buat kepribadian atau dan sebagainya atau organisasi juga, tapi politik Islam itu memberikan solusi atau menawarkan sistem politik yang benar-benar pure untuk kepentingan bersama. Dan bahkan dari zaman Khalifah dulu ya, Khalifah dari zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian Khalifah itu kan mereka juga tidak hanya umat Islam yang dinaungi, bahkan umat Yahudi, Nasrani semuanya itu dinaungi. Bahkan dibantu juga oleh negara, asalkan mereka tidak membuat onar juga. Gitu sih poin pentingnya gitu, bahwasanya Islam itu Islam itu jangan dipandang seperti apa yang diklaim saat ini ya, Islam itu teroris segala macam. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya sistem politik Islam yang benarnya itu ya, mungkin yang diklaim sebagai teroris atau lain sebagainya, itu mungkin satu sisi yang mana Islamnya itu tidak benar-benar Islam yang menampakkan dirinya Islam sebagai Islam yang apa istilahnya, Islam radikal apa? Bukan yang murni. Murni namanya, istilah bahasanya apa, Islam sebagai rahmatil alamin itu sendiri gitu. Dan sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah Khalifah dulu, belajar dari sejarah Nabi Muhammad dulu, di mana Islam juga menaungi orang-orang agama lain gitu. Bahkan ada satu peristiwa yang unik ini, boleh cerita nih? Boleh. Jadi santai aja. Jadi ada satu cerita di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ya, di mana salah satu gubernur di pemerintahan Umar bin Khattab ingin membuat masjid. Akan tetapi masjidnya itu idealnya harus dibangun di salah satu rumah Yahudi, orang Yahudi. Nah karena tempatnya strategis dan lain sebagainya, terpaksa rumah Yahudi itu harus digusur. Akan tetapi orang Yahudi itu tidak terima, tidak mau rumahnya digusur untuk bangun masjid. Nah alhasil rumahnya tetap digusur, dengan orang Yahudi itu digusur oleh gubernur tersebut. Kemudian orang Yahudi ini datang kepada Khalifah Umar bin Khattab ke pemerintahan pusat. Nah, jadi dia mengadu kepada Khalifah Umar dan disambut baik dengan Khalifah Umar dengan sambutan sebagai tamu adalah raja. Yang mana kalau kita dalam Islam kan kalau memulaikan tamu itu kan pahalanya luar biasa gitu. Nah, jadi disediakan hidangan segala macam dan berbincang dan mengadukan apa yang terjadi ke dalam kehidupan dia. Rumahnya digusur dan ada gubernur yang ingin bangun masjid. Kemudian Umar bin Khattab mengambil tulang yang kemudian tulang itu disayat-sayat oleh pedang Umar bin Khattab sendiri, dan orang Yahudi ini diperintahkan oleh Khalifah Umar untuk menyampaikan tulang ini kepada gubernurmu gitu katanya. Dan kemudian pergilah orang Yahudi ini ke tempatnya di rumahnya sendiri dan menjumpai gubernurnya dan menyampaikan tulang itu. Kemudian dibacalah dari sayat-sayatannya itu, kemudian yang memiliki arti bahwasanya kalau kita bisa bicara dalam konteks Indonesianya gini ya, berhentikan pembangunan masjid atau akan kupenggal kepalamu. Gimana kan kita kan tahu Khalifah Umar itu kan pemimpin yang keras ya, tegas keras, mainannya juga nggak main-main gitu. Kalau udah ngambil tindakan atau ngambil keputusan itu benar-benar dilakuin kayak gitu lah. Dan hasil itulah konsekuensinya dipenggal kepala kalau misalnya dilanjutin itu. Itulah salah satu naungan yang diberikan oleh Islam sendiri sebagai yang ditawarkan oleh Islam politik itu seperti apa gitu. Menarik sih. Tadi udah dibahas tentang beberapa pilar-pilar tadi ya. Kemudian ini nih, sebagai mahasiswa, apalagi SPI kan sebagai organisasi yang memang naungannya kepada mahasiswa. Nah, apa nih kemudian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terhadap terhadap mungkin untuk lebih membaikkan buat diri dia sendiri, buat lingkungannya, buat masyarakat di sekitarnya, dan mungkin
mahasiswa yang mungkin bisa mungkin buat kebaikan negara juga nih. Gimana nih pandangannya? Apalagi sekarang ya, yang kemarin kita belajar online tuh kan, atau mahasiswa kan dibaca jadi pasif ya. Harusnya mahasiswa yang harus mengkritik segala macam, harus bergerak ya kan. Jadi alhasil ya diem aja di rumah buat ngikutin kuliah. Itu gimana untuk membangunnya lagi juga? Kalau kita bicara soal perannya mahasiswa, ya tentu saja kemudian yang diharapkan adalah optimasi daripada peran mahasiswa itu sendiri, yaitu sebagai tadi Iron Man, sebagai Iron Stock, kemudian juga Ada Spider-Man-nya. sebagai moral force, guardian value, dan juga kemudian agent of change. Yang mana hal itu bukan hanya embel-embel untuk materi mentoring pas mahasiswa baru sepatah gitu, tapi harus kemudian diaplikasikan, bukan formalitas untuk menyampaikan materi saja gitu. Karena hal ini bukan hanya nilai filosofis, tapi harus juga kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan. Artinya memang kemudian banyak yang mahasiswa yang ada satu masalah kemudian turun ke jalan, tapi yang jadi masalahnya adalah solusi apa yang kemudian dihadirkan gitu kan. Apakah solusinya hanya tambal sulam saja? Karena wah ini misalnya sini tambal terus bolong di yang lain, tambal lagi, tambal sulam terus. Tapi ada juga kemudian gagasan-gagasan yang memang memberikan solusi itu ya melihat solusi yang paling dasarnya apa. Akhirnya yang hal dasar itu kemudian diambil dan diberikan solusi di sana, sehingga masalah-masalah cabang yang lainnya otomatis teratasi. Kalau kebanyakan kan kita melihat ya di cabang ini nih masalahnya, dipotong cabangnya, padahal nggak tahu masalahnya itu ada di akarnya. Iya betul. Gitu tuh kalau anak pertanian kayak gitu. Nah itu otomatis ya seperti itu optimasi daripada peran mahasiswa gitu kan. Dan yang kedua adalah di sisi lain mahasiswa pun kan tergantung pada kampus, tergantung pada perguruan tingginya. Perguruan tinggi tergantung kepada sekarang Kemendikbud Ristek gitu kan, Juga Kemenak ya. juga Kemenak. Karena kalau saat ini kita melihat dengan adanya gagasan kampus merdeka ya secara itu memang bagus untuk kemudian menambah pengembangan skill. Cuman yang jadi masalah adalah orientasi mahasiswa itu sekarang adalah pada dunia kerja dengan kampus merdeka. Saya kira karena kan dengan magang dan juga kemudian kuliah pada lintas jurusan yang lain, kemudian menurut saya itu tidak kemudian memunculkan suatu kepakaran dalam bidang tertentu gitu. Misalkan bebas itu kan, yang pertanian itu bisa ngambil jurusan yang lain gitu, padahal tidak korelasi dengan pertanian. Sehingga ya tadi kalaupun kita kemudian mahasiswa ini memang ingin mengoptimasikan perannya, ya tentu kemudian dengan konsekuensi seperti itu, bahwa ada kemudian kadangkala kampus ini kemudian mengekang peran mahasiswa itu sendiri. Makanya di sana antara optimasi peran mahasiswa, terus solusi yang dihadirkan mahasiswa, serta peran kampus itu di sana. Kampus itu harus mewadahi peran mahasiswa itu seperti apa. Karena kampus itu mahasiswa itu bukan hanya pelajar, pelaku pendidikan, tapi juga punya peran politik. Bener, kenapa tuh berarti? Dari dulu dari sejak orde baru sampai orde lama sampai dengan orde baru sampai dengan reformasi sekarang kan sebenarnya yang punya peran besar adalah mahasiswa. Mahasiswa itu yang kemudian menjadi oposisi daripada pemerintah, memberikan suatu sentimen kepada pemerintah, argumen-argumen yang kemudian harusnya pemerintah itu dengarkan dan pemerintah pertimbangkan itu. Kita lihat bagaimana gagahnya pendahulu-pendahulu tadi tahun 98 yang berhasil kemudian menggulingkan kekuasaan itu. Tapi saat ini dari tahun 98 sampai saat ini saya kira mahasiswa itu mengalami sebuah degradasi kualitas itu. Jadi aset turun gitu. Dulu itu kan identik wah kampus, wah diskusi, wah soal buku, argumentasi dan juga diskusi itu terus menjadi perkembangan ide dan gagasan di kampus. Cuma sekarang kan ke kampus tugas deadline terus saja motor di sana kan. Jadi orang-orang yang dianggap organisasi itu atau ikut aktivis itu kan
kalian nggak mementingkan pelajaran kan. Jadi ada dikotomi antara akademis dan juga aktivis. Sedangkan aktivis bisa juga akademis juga bisa aktivis. Sehingga ya mahasiswa itu bukan hanya di kelas tapi turun ke jalan aksi, bukan aksi demo aja gitu kan, tapi juga turun ke jalan memberikan aksi yang konkret. Sebenarnya kalau dari perspektif ini penting nggak sih, maksudnya perlu nggak sih kampus itu memberikan wadah kepada mahasiswa yang aktivis, yang dimana kampus itu memberikan wewenang kepada mahasiswa aktivis dan memberikan sedikit mungkin dorongan lah, support kepada mahasiswa yang memang diharuskan sebagai agent of change sendiri. Itu menurut itu penting nggak sih kampus yang memberikan seperti itu? Ya penting sekali sebenarnya, karena itu dari sisi lain memberikan media akselerasi para aktivis kan. Wah, ini peran saya di sini nih. Jadi mereka punya wadah untuk, nah saya di sini perannya. Artinya semuanya harus diberikan ini wadah. Jangan sampai kemudian ketika mahasiswa itu kritis, justru pihak kampus yang kemudian mengekang itu. Jadi penghambat ya. Kan BMWI kemarin kan. Saya BMWI kemarin seperti itu. Adapun kemudian juga ada kalau misalnya di Indonesia Timur gitu kan, mahasiswa berprestasi, padahal dia berprestasi, tapi dia mengkritik gitu kan, mengkritik pemerintah. Ini justru di drop out sama kampusnya gitu. Padahal di sisi lain, ya itu memang fungsi mahasiswa gitu kan. Benar. Sedangkan sekarang kampus itu pengen mahasiswanya maju, tapi justru membunuh peran mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi mau bagaimana mahasiswa maju gitu. Kayaknya ya seperti itulah kemudian lingkungan kampus tuh harus benar-benar dibenahi gitu kan. Tapi ya seperti itu, kalau misalkan orientasinya adalah materi, ya tentu saja pergerakan mahasiswa itu hanya sekedar materi. Kalau materinya nggak ada ya nggak bergerak lagi gitu. Makanya perlu disadarkan bahwa pergerakan mahasiswa itu peran mahasiswa itu harus berasal daripada pola pikirnya gitu kan, sehingga ya itu berasal daripada kalau kita Islam, mahasiswa Islam, tentu saja perjuangan mahasiswa Muslim itu udah berasal daripada akidahnya itu. Akidah Islam pasti kemudian menghadirkan perjuangan yang Islami. Kalau ini ya, kita bisa problematika tentang sistem pembelajaran online ini yang mana membuat mungkin tingkat aktivis mahasiswa itu menurun juga. Nah, itu gimana nih kita bisa merangkul bisa membangunkan lagi sikap-sikap atau sikap aktivis mahasiswa sendiri, yang dimana banyak kan orang-orang mahasiswa itu yang belajar online itu ya gitu aja, yang ngasih tugas deadline gitu. Bahkan kadang tugasnya nggak manusiawi banget sih. Tugas satu datang lagi, nanti dosen antum nonton. Nggak apa-apa Pak Bu, ya, tugasnya jangan dibanyakin gitu aja. Nah selain itu gimana nih untuk membangun di sisi lain buat pergerakan dari mahasiswa sendiri yang supaya semangat spiritnya itu terbangun lagi, mungkin bisa lebih membara lagi tahun 2002 ini. Apa ini pandangan dari teman-teman LSPI sebagai lembaga studi yang menaungkan merangkul mahasiswa untuk kemudian bisa memiliki peran dalam dunia tidak hanya akademik aja, tapi di dunia politik juga itu harus dipertimbangkan juga sebagai seorang mahasiswa sendiri. Gimana nih? Nah, sebenarnya cukup ini juga ya, cukup sulit juga jika kemudian kita bicara wah kampus banyak tugas nih, capek, kapan aktivisnya, akademis. Cuman ya seperti itulah memang saat ini gitu kan. Saya kira ini memang ketahui di skenario atau tidak gitu kan. Cuman ya memang disinilah kemudian sedikit demi sedikit peran mahasiswa itu terkikis gitu kan. Yang harusnya tadi iron stock sekarang jadi nilai stock. Yang tadinya agent of change sekarang jadi agent of tugas gitu kan. Ya makanya di sana harusnya ya ada ini ya, timbal balik antara mahasiswa sama dosen juga gitu. Harus sama-sama saling mengerti gitu kan. Dosen juga kan sebenarnya punya peran sendiri kan, dosen punya peran sendiri. Kalau secara umum ya
ini apa sih peran kampus itu kan sebagai tiga itu tridharma perguruan tinggi itu pengabdian apa sih pengabdian penelitian satu lagi apa lagi. Nah sebenarnya itu sebenarnya peran semua civitas akademik kampus itu termasuk mahasiswa dan juga dosen. Nah di sana kemudian meskipun ya yang ini saya pun ini ya kritik dari saya pribadi, jangan terlalu banyak memberikan tugas lah. Apalagi online gini ya. Apalagi online ini. Tapi kan itu kan sempat sih menuai kontroversi terkait dengan tugas ini, apalagi bukan hanya mahasiswa tapi siswa juga yang sekolah di SD SMP SMA itu juga apa ya, juga kesulitan juga menghadapi pembelajaran online gitu. Tapi kan dari itu udah mulai main sih, mulai berkurang sih tugas itu. Jadi kalau kita melihat dari awal corona itu tugas-tugasnya itu belum selesai satu udah datang satu lagi, udah datang lagi tuh. Tapi sekarang udah mulai mereda sih masalah tugasnya. Nah kalau ini ya kembali lagi kepada kebangkitan spirit mahasiswa dari terhadap kepeduliannya kepada politik sendiri. Nah itu gimana nih pandangan dari LSPI? Ya. Saya ini seharusnya mewakili LSPI ya. Jadi ini saya pribadi karena kan kawan-kawan LSPI juga di depan juga. Cuman ya seperti itu bahwa worldview kita di LSPI adalah worldview daripada politik Islam. Makanya yang diberikan solusi adalah berasal daripada akidah Islam, itu bagaimana Islam memandang permasalahan, termasuk juga dari pergerakan kampus yang kemudian saat ini mengalami degradasi ya. Kembali bahwa yang menjadi apa sih asas pergerakan kampus itu sebenarnya sekarang apa? Makanya di sini tadi saya bilang estimasi peran mahasiswa itu harus kemudian benar-benar digalakan dari segi berbagai macam, termasuk dari asas perjuangan mahasiswa itu sendiri, termasuk dari juga metode perjuangannya kayak gimana, dan juga solusi yang dihadapi seperti apa. Tentunya kita sebagai mahasiswa muslim ya menawarkan semua itu harus dengan Islam, karena Islam kemudian rahmat yang bahkan tidak kita sangat-sangatkan kemudian terwujud. Apalagi dengan kondisi negara yang di 2021 kemarin banyak sekali konflik dan intrik, sebenarnya itu jadi catatan untuk kita di tahun 2020 ini. Kita nggak boleh lagi asal-asalan gitu kan, baik dalam pemerintahan maupun dalam peran mahasiswa itu sendiri. Sehingga ya mahasiswa di tahun 2020 dia ini memberikan peran yang konkret terhadap kampus gitu kan, ataupun juga negara. Jadi bukan hanya di kelas tapi juga turun, tapi memberikan perannya tadi agent of change untuk merubah negara ini menjadi negara yang lebih baik. Apalagi dengan akan adanya ini apa namanya, terus populasi pemuda banyak deh, bonus demografi yang kemudian dengan itu banyak pemuda yang di usia produktif yang mendominasi negeri. Tentunya kalau pemudanya rusak ya tentu masa depannya rusak. Maka pemudanya ketika pemuda ini bisa diberikan perbaikan, maka insya Allah yang akan datang kemudian Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Itu saja kuncinya perbaikan ya, perbaikan dari apa yang sudah dialami 2021 menjadi pelajaran dan mungkin bisa diperbaiki lagi di tahun 2022 gimana bagusnya gitu. Karena juga bonus demografi kan di mana menunjukkan data angka pemuda Indonesia atau milenial itu sangat mendominasi sebagai penerus pemimpinan negara ini mau dibawa mana itu tergantung oleh mana anak mudanya sebenarnya apalagi yang di statement Bung Karno ya, berikan 1000 orang tua akan ku cabut gunung Semeru dari akarnya atau apa ya, dan berikan ke 10 pemuda guncangkan dunia. Berarti identifikasinya pemuda itu memiliki power yang sangat luar biasa, selain kekuatan yang masih banyak dan juga pemikirannya yang masih mungkin bisa digali lebih dalam lagi, karena pemuda itu ya itulah kekuatannya sangat besar untuk perubahan sebuah peradaban negara gitu. Mungkin itu, dan mungkin dari sini ya kita membahas tentang terkait refleksi 2021 dan kemudian resolusi 2022 dari pandangan mahasiswa, pandangan Islam sendiri, Islam lagi kan
kita sebagai manusia yang dimana kita harus taat pada perintah Allah Taala, yang dimana kan dan kita manusia berpikir pada pun dimana kita harus benar-benar pure menjadikan diri kita untuk selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimana dari situ juga kita bisa belajar terkait tentang baik-baiknya atau poin-poin yang penting dalam Islam itu sendiri. Nah, mungkin ada lagi mau disampaikan kepada beberapa ini terkait dengan tema kali ini, pertemuan kali ini. Intinya adalah di tahun baru maka kita punya semangat yang baru, sehingga gagasan-gagasan yang kemudian kita gaungkan itu harus kemudian juga berlandaskan pada spirit yang baru juga, sehingga kita punya api asa yang membara di tahun awal ini, sehingga perjuangan kita bukan hanya perjuangan dunia semata, tapi juga perjuangan yang menembus dimensi dunia, yaitu akhirat, sehingga visi kita adalah visi yang jangka panjang ini sampai dengan kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, thank you ya Bung Rafil yang udah sempat Healing. Apa tuh healing? Nanti aja. Oke, terima kasih Bung Rafil yang sempat mengisi materi hari ini. Perbincangan santai aja sebenarnya sih kita terkait dengan tema yang sudah diangkat tadi, dan mungkin pada teman-teman yang ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom chat, dan mungkin kalau misalnya lo mau diskusi lebih dalam silakan hubungin via Instagramnya LSPI Link Bandung, nanti akan ditaruh linknya di deskripsi juga ya, dan juga nanti kasih tahu di Instagram juga LSPI Link Bandung. Dan mungkin cukup sekianlah dari pertemuan kali ini, dan para penonton selalu sehat dan jaga protokol kesehatan, jangan belibet ya. Protokol kesehatan jangan lupa untuk senantiasa meminta perlindungan dari Allah Ta'ala, karena Allah lah yang akan memberikan kita perlindungan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.